Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an itu ada sebuah bahasan ya tentang sihir ya. Begitu juga di dalam sunnah Nabi SAW juga ada bahasan tentang masalah sihir ya. Baik di dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah itu mengisyaratkan betapa sihir itu adalah sesuatu yang membahayakan ya, sesuatu yang membahayakan baik untuk pelakunya sendiri ataupun orang yang menjadi objek ya tindakan sihir itu. Bagi pelakunya itu bisa menjadikan seorang terjatuh ke dalam kekufuran ya, terjatuh ke dalam kufuran ya. Dia melakukan sebuah dosa besar yang sangat besar ya. Adapun bagi orang yang menjadi objek daripada sihir ini juga sangat berbahaya ya. Boleh jadi dirinya akan menderita sakit oleh karenanya. Karenanya menjadi penting bagi kita sekalian untuk belajar tentang persoalan ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengerti tentang masalah ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita menjadi selamat ya, terselamatkan dari tindakan dosa yang sangat besar ini ya. Dan boleh jadi pula Allah menjadikan kita sebagai sebagai sarana bagi orang lain untuk mengobatinya atau menyembuhkannya atau menerapinya ya. Seandainya ada di antara saudara-saudara kita yang terkena oleh karenanya ya. Tentang bahasan ini atau tema ini banyak literatur menyebutkan atau banyak buku-buku yang berbicara tentang masalah sihir ini ya. Salah satu di antara buku yang membahas tentang persoalan ini adalah sebuah buku yang berjudul As-Sarimu Al-Battar fi Tasaddi Lisaharatil Ashkhar, yang ditulis oleh Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali. Dan buku ini sudah dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Salah satu yang menerbitkan edisi bahasa Indonesianya adalah Pustaka Imam Syafi'i. Di dalam buku ini, saudara-saudara sekalian, kita dapati ada beberapa bab bahasan di dalamnya ya. Ada 8 bab ya di dalam buku ini berbicara tentang masalah sihir ya. Mulai dari definisinya baik secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian berbicara juga tentang sarana tukang sihir untuk mendekatkan diri kepada syaitan ya. Kemudian bagaimana sih sihir itu dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah ya. Tentu di sana disebutkan dalil-dalilnya baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Kemudian disebutkan juga ada masalah pembagian sihir ya. Pembagian sihir yang dikemukakan oleh Imam Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga apa yang dikemukakan oleh Ar-Raghib ya. Kemudian juga dibahas tentang ya, penjelasan mengenai beberapa macam sihir ya.
Dan ada sebuah bahasan penting yang disebutkan dengan melalui sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana tukang sihir itu menghadirkan syaitan. Bagaimana tukang sihir itu menghadirkan syaitan. Ini mengindikasikan kuat bahwa tindakan sihir itu sangat erat kaitannya dengan syaitan, yaitu musuh kita. Allah Subhanahu wa taala laknat, ya, yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disinggung tentang hukum sihir dalam syariat Islam, ya. Kemudian ada bahasan tentang penangkalan sihir. Kemudian ada juga bahasan tentang penyembuhan terhadap suami yang tidak dapat mencabut istrinya. Nah, ini menunjukkan sihir itu juga tidak lepas kaitannya dengan hubungan suami istri, ya. Dan ini menunjukkan bahayanya, ya. Bagaimana tidak bahaya, sementara hubungan suami istri itu salah satu di antara maksud dari sebuah pernikahan yang didambakan oleh setiap insan tentu saja. Kemudian juga ada bahasan tentang pengobatan penyakit ain, ya. Itu 8 bab yang disebutkan dalam buku ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita sekalian ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bab yang pertama penulis menyebutkan tentang definisi atau pengertian daripada sihir dengan menukil pendapat dari sejumlah ahli bahasa. Ada Al-Laits, ada Al-Azhari, kemudian ada Ibnu Faris, ya, mengungkapkan tentang sihir dari aspek bahasa. Al-Laits mengatakan sihir adalah suatu perbuatan yang dapat menekan diri kepada syaitan dengan bantuannya, ya. Sihir suatu perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada syaitan dengan bantuannya, ya. Jadi ada proses pendekatan diri, kemudian ada bahwa proses itu dibantu oleh syaitan, dan dengan itu dia mendekatkan diri kepada syaitan sehingga dia mendapatkan bantuan dari syaitan, ya. Kemudian Al-Azhari mengatakan jadi makna asal sihir adalah memalingkan suatu dari hakikat yang sebenarnya kepada yang lainnya, ya. Jadi ada sesuatu yang merupakan hakikat kemudian dipalingkan, ya, dipalingkan kepada yang lainnya. Sementara Ibnu Mansur mengatakan seakan-akan seorang tukang sihir itu memperlihatkan kebatilan dalam wujud kebenaran. Jadi yang diperlihatkan oleh tukang sihir itu sejatinya adalah kebatilan, namun diwujudkan dalam bentuk sebuah hakikatnya adalah kebatilan, tapi yang terwujud itu adalah sesuatu yang merupakan kebenaran, ya. Dan menggambarkan sesuatu tidak seperti hakikat yang sebenarnya, ya, menggambarkan sesuatu tidak seperti hakikat yang sebenarnya. Jadi ada pengelabuan namanya, ya. Kata beliau, dengan demikian dia telah menyihir sesuatu dari hakikat sebenarnya atau malingkannya, ya. Kemudian dikatakan Syamir meriwayatkan dari Ibnu Aisyah, ia mengatakan orang Arab menyebut sihir dengan kata sihir karena ia menghilangkan kesehatan untuk menjadi sakit, ya. Jadi kata ini ada kaitannya antara kesehatan dan sakit, ya. Antara kesehatan dan sakit. Apa hubungannya dengan kesehatan? Kesehatan itu dihilangkan, lalu menjadi apa? Menjadi sakit, ya. Itulah banyak yang terjadi fakta yang terjadi ketika orang terkena sihir, ya. Seringkali muncul rasa sakit pada dirinya, kesehatannya dihilangkan, ya. Boleh jadi hilangnya sementara, dan sementara itu berkali-kali, ya. Boleh jadi juga dihilangkan kesehatannya sama sekali, ya. Ini menunjukkan betapa sihir itu suatu yang bahaya, ya, suatu yang bahaya. Kemudian ada Ibnu Faris, beliau mengemukakan sihir berarti menampakkan kebatilan dalam wujud kebenaran, ya. Jadi yang ditampakkan
diwujudkan itu adalah suatu yang benar. Sebetulnya itu adalah sebuah kebatilan, ya, sebuah kebatilan. Dikatakan di dalam kitab Al-Mu'jamul Wasit disebutkan sihir adalah sesuatu yang dilakukan secara lembut dan sangat terselubung, ya. Lembut karena tidak lembut dan terselubung, ya, seringkali tidak diketahui sebabnya. Sedangkan di dalam kitab Muhyitul Muhyil disebutkan sihir adalah tindakan memperlihatkan sesuatu dengan penampilan yang paling bagus sehingga bisa menipu manusia, ya. Jadi ada aspek penipuan, ya, menipu manusia, ya, itu dari aspek bahasa yang ditemukan oleh ahli bahasa seperti Al-Is Al-Azhari, kemudian Ibnu Faris, ya. Kemudian apa sih yang dimaksud sihir ini dalam pengertian istilah, ya. Para ulama telah menjelaskan hal ini seperti misalnya adalah Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitabnya Al-Misbahul Munir atau dalam kitab Al-Misbahul Munir, ya. Fakhruddin Ar-Razi ini mengungkapkan bahwa sihir menurut istilah itu adalah istilah syariat tentu saja, ya, yaitu sihir yang hanya khusus berkenaan dengan sesuatu yang sebabnya tidak terlihat, ya. Yang dimaksud oleh syariat yang dimasukkan itu adalah sesuatu yang sebabnya tidak terlihat dan digambarkan tidak seperti hakikat yang sebenarnya, serta berlangsung melalui tipu daya. Jadi ada beberapa unsur ini. Ada unsur tipu daya, kemudian tergambarkan tidak sesuai dengan hakikatnya. Kemudian di dalam Al-Mughni pengarangnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau mengatakan sihir adalah ikatan-ikatan, ya, jampi-jampi perkataan yang dilontarkan secara lisan maupun tulisan, atau melakukan sesuatu yang mempengaruhi badan, hati atau akal orang yang terkena sihir tanpa berinteraksi langsung dengannya, ya. Di sihir itu ada ikatan-ikatan, ya. Mungkin ikatan-ikatan itu pada benda tertentu, misalnya, ya, dengan mengingatkan benda-benda tertentu pula, ya. Kemudian ada jampi-jampi bacaan-bacaan tertentu yang dibaca oleh pelaku sihir tersebut, ya. Kemudian ini bisa dengan lisan, bisa juga dengan tulisan. Jadi ada puful, ada ikatan-ikatan, bisa jadi tulisan, kemudian dengan tulisan tertentu yang ghairul mafhumul makna, ya, yang maknanya itu tidak tidak bisa dipahami, ya. Itu juga bisa dilakukan dengan lisan, artinya ada ikatan kemudian dijambi-jambi dengan komat-kamatnya lisan, gitu, ya. Nah, ini juga bisa demikian. Dan ini dikatakan melakukan sesuatu yang mempengaruhi badan, ya. Jadi sihir itu punya pengaruh terhadap badan, bukan hanya badan tetapi juga hati, ya, pengaruh juga ke hati atau akal. Jadi kadang punya pengaruh terhadap akal, ya, atau juga hati atau kejiwaan, ya. Kemudian juga akal, ya, mengganggu kestabilan pikiran, mengganggu kejiwaan, ya, mengganggu kenormalan otak di dalam fungsinya, ya. Dan ini itu dilakukan tanpa berinteraksi langsung dengan orang yang menjadi objek sihir itu, ya, orang menjadi objek sihir itu, ya. Dan dikatakan pula oleh beliau Ibnu Qudamah Al-Maqdisi bahwa sihir ini mempunyai hakikat, ya. Jadi maksudnya adalah bahwa perbuatan sihir itu sesuatu yang benar adanya, bukan berarti benar hukum, tidak. Jadi sihir itu betul-betul bisa dilakukan, ya. Itu disebut dengan bahwa sihir itu memiliki hakikat, ya. Dan dari aspek
dampak yang ditimbulkan itu beragam ya. Tadi sudah diisyaratkan karena dia mengganggu akal, kejiwaan, kemudian fisik ya. Ini bisa berdampak sampai mematikan. Iya. Jadi Ibnu Qudamah al-Maqdisi mengemukakan bahwa sihir ini mempunyai hakikat dan memiliki dampak ya. Bisa saja sampai dampaknya mematikan orang yang menjadi objek daripada sihir ini ya. Dengan berbagai jalan proses menuju kepada pembunuhannya ya. Tentu kalau begitu ini sesuatu yang sangat berbahaya ya, menjadikan nyawa itu melayang ya, menjadikan nyawa itu terserabut, hilang ya. Atau lebih ringan dari itu ya, meskipun sama-sama bahaya, yaitu menimbulkan sakit ya, sakit orang yang disihir, dan beragam ya bentuk sakit yang dirasakan. Jadi seluruh badan ya merasakannya, atau sebagian dari anggota badannya, dan meskipun sebagian dari anggota badan itu tentu tidak nyaman, menjadikan tidak nyaman ya. Kemudian juga membuat seorang suami tidak dapat menjual istrinya. Nah, ini juga berbahaya ya, sangat berbahaya, karena mengganggu apa yang menjadi maksud dari sebuah pernikahan ya, itu hubungan suami istri ya. Kalau ini terganggu, wah repot ya, sangat menjadi tidak baik dalam kehidupan keluarga ya. Kemudian dikatakan juga bahkan sampai memisahkan ya. Jadi boleh jadi disebabkan karena sihir itu sampai kemudian orang yang suami istri itu kemudian berpisah ya, terpisahkan ikatan pernikahannya disebabkan oleh karena sihir ini ya. Atau juga sebatas kepada menimbulkan kebencian pada salah satu pihak ya. Boleh jadi misalnya adalah yang disihir itu suaminya, maka suami kemudian tidak suka kepada istrinya, atau sebaliknya istri yang disihir kemudian istri tidak memiliki rasa suka kepada suaminya. Ini tentu tidak kalah bahayanya dari poin sebelumnya disebutkan, yaitu menghalangi untuk melakukan hubungan suami istri. Kalau rasa benci itu ditimbulkan, ini juga sangat berbahaya dalam kehidupan keluarga ya. Padahal keluarga itu yang menjadi harapannya adalah berkesinambungannya, adanya mawaddah dan rahmah, rasa cinta dan kasih sayang. Lalu bagaimana kalau rasa cinta atau kasih itu kemudian hilang oleh karena sihir ini? Maka tentu ini menjadikan kehidupan keluarga itu tidak nyaman, karenanya ini berbahaya sekali ya. Atau membuat kedua belah pihak itu saling mencintai, ayat sebaliknya ya, saling mencintai ya. Boleh jadi ada kebencian kemudian ditimbulkan rasa kecintaan, saling mencintai di antara mereka ya. Lalu bagaimana hukumnya ya, tentang masalah ini barangkali nanti akan ada bahasan tersendiri ya, kalau tadi menimbulkan kebencian, ini sebaliknya bagaimana ya hukumnya, insyaallah barangkali akan disebutkan dalam buku ini. Itu apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi menggambarkan ya daripada sihir ini ya. Kemudian Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwa sihir itu adalah gabungan dari berbagai pengaruh roh-roh jahat ya.
serta interaksi berbagai kekuatan alam dengannya. Ya. Apa yang dikatakan oleh Al-Razi, apa yang dikatakan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Ibnu Qayyim ini merupakan hal yang menggambarkan tentang sihir ini. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa sihir ini adalah kesepakatan ya, di kong kali kong antara tukang sihir dan syaitan ya. Tentu kesepakatan ini ya adalah untuk melakukan perbuatan yang sudah barang tentu perbuatan tersebut adalah diharamkan ya, tidak dibenarkan, tidak dibolehkan ya dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Tukang sihir dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan ya, berbagai hal yang haram ya. Termasuk keharaman yang sangat diharamkan yaitu kesyirikan ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang dilakukan oleh tukang sihir ini, tindakan hal-hal yang diharamkan yang bahkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dilakukan bukan tanpa imbalan ya. Justru dia melakukan itu oleh karena dia sangat mengharapkan adanya imbalan ya. Imbalan dari siapa? Atau imbalan berupa apa? Imbalan berupa pertolongan syaitan ya. Pertolongan syaitan kepadanya dan ketaatan untuk melakukan apa saja yang dimintanya. Nah, ini tentu perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat tercela, dan apa yang diharapkan juga sesuatu yang sangat tercela ya. Wajarlah kalau kemudian dia akan kerjasama dengan makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, syaitan, makhluk yang jahat ya. Maka tentu ketika dia menyuruh tukang sihir ini tidak lain dan tidak bukan adalah keburukan, keharaman ya, bahkan agar kemudian tukang sihir itu mau mentaatinya untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wal iyadu billah. Dan apa yang menjadi tujuan atau harapan daripada tukang sihir ini yaitu berupa pertolongan dari syaitan agar dia bisa melakukan yang diinginkannya ya, yang dimintanya ya. Ini juga merupakan sebuah keburukan ya, sebuah keburukan. Dan secara umum model kesepakatan ya, kerjasama antara tukang sihir ini dengan syaitan itu sudah barang tentu adalah merupakan model kerjasama dalam perbuatan dosa ya, dan menimbulkan permusuhan ya di tengah-tengah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala di kalangan manusia ya. Dan oleh karenanya sudah barang tentu ini diharamkan ya. Model kerjasama seperti ini adalah suatu kerjasama yang diharapkan dalam agama Islam, maka dilarang untuk melakukan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan ya, bertolong-menolong kalian dalam ketakwaan, dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam urusan dosa dan permusuhan ya. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali kita cukupkan bahasan kita sampai di sini terlebih dahulu tentang sihir ini, yaitu sihir dari aspek bahasa dan sihir dalam istilah syariat. Insyaallah taala kita akan lanjutkan bahasan kita pada kesempatan lainnya. Mudah-mudahan sedikit atau sekelumit yang telah kita ketahui tentang sihir ini
akan menjadikan sebagai sebuah ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala semoga pula memberkahi ilmu yang telah kita ketahui. Allahumma amin. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.